Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama hadir dalam kajian rutin kita. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Mengawali taklim kita buka dengan Ummil Quran terlebih dahulu. Nas'aluka sihhata wal afiyah wa nas'aluka ilman nafi'a bi barakati Ummil Quran wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita berikutnya nomor hadis yang kedua. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma. Itu kan? Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Kata Nabi, malu itu tidak akan selalu mendatangkan kebaikan. Al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu akan selalu, bukan tidak akan selalu mendatangkan kebaikan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil muslimi, di riwayat lain di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan al haya'u khairun kullu. Sesungguhnya yang namanya malu semua itu adalah baik. Al-qala al-haya'u kulluhu khairun, bahwa yang namanya malu semuanya adalah kebaikan. Kita tambah dulu hadis yang nomor ketiga biar ngejelasinnya gampang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, al imanu bid'un wa sab'una. Iman itu mempunyai cabang, bid'un itu 7, wasab'una 70. Jadi jangan 60 lebih atau 70 lebih, salah itu. Jadi artinya itu bid'un 7, wasab'una 70, berarti 77, atau bid'un 7, wasituna wasubatan, dan 67. Fa'abdoluha qaulu la ilaha illallah. Paling utamanya dari cabang iman itu la ilaha illallah. Wa annaha wa adnaha, paling rendahnya cabang iman imatatul adza anit tariqi, itu menyingkirkan suatu gangguan di jalan. Wal haya'u, dan yang namanya malu, syu'batun minal iman, itu adalah sebagian daripada iman. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dua hadis ini, baik dari hadis yang pertama ataupun hadis yang nomor kedua, kita ini akan membahas masih bahasan tentang malu. Bahasan malu, di mana di nomor hadis ketiga dikatakan bahwa malu itu adalah bagian daripada cabang iman. Apa katanya, Pak? Malu itu bagian daripada cabang. Malu itu bagian dari cabangnya cabang iman. Memangnya cabang iman itu ada berapa? Jawabnya, kalau berdasarkan hadis,
cabang iman dikatakan 70 lebih atau tepatnya 77. Ada juga mengatakan di sini jumlahnya 67 atau bahasanya 60 lebih. Tapi kalau kembali kepada kitabnya Kitab Syu'bul Iman karangan daripada Syekh Jainuddin Al-Malebari, beliau mengatakan secara detail hadis ataupun kitab ini membahas tentang jumlah cabang iman. Kata beliau, imanuna bid'un wa ainun syu'batun yastakmilanha ahlu fadlin ya'lumu. Iman kita 77 cabangnya disempurnakan ahli unggul nan agungnya. Imanuna bid'un wa ainun syu'batun. Iman itu dikatakan jumlahnya ada 77 cabang iman. Yastakmilanha ahlul fadlin ya'dumu. Disempurnakan oleh para pakar, disempurnakan oleh para ahli, bahwa semua cabang iman kalau dilihat dari hadis tadi 70 lebih atau bahkan 60 lebih, oleh pakar ahlinya ahli ilmu tauhid, ahlinya ahli ilmunya ilmu ma'rifat, ahlinya pokoknya ahli tauhid, bahwa iman jumlahnya 77 cabang iman. Kemarin kita bahas 77 cabang iman, yang namanya malu nomor keberapa? Yang namanya malu nomor berapa? Yang namanya malu itu nomornya nomor ke-54. Nomor ke-54 dari cabang iman itu adalah rasa malu. Kemarin kita sampaikan wastahyi rabbaka ahsinan liwalidik rohiman fasil hasin bikhulkika turhamu. Malulah kepada Tuhanmu, baik orang tuamu, sambung silaturahim, perbaiki akhlakmu. Dalam syair tadi saja kita ceritakan cabang iman urutannya dari nomor 54, kemudian 55, 56, 57 dijelaskan dalam kalimat wastahyi rabbaka ahsinan liwalidik. Disampaikan bahwasanya nomor ke-54 itu adalah cabang iman. Makanya ketika Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan, cabang iman dari sekian banyak cabang iman, mau 70 lebih ataukah 60 lebih, dikatakan fa'abdoluha qaulu la ilaha illallah. Paling utamanya cabang iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan yang namanya la ilaha illallah, kemarin kita sudah bahas
Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun cuma hanya mengucapkan la ilaha illallah, belum ngapain-ngapain, belum beramal, belum ibadah, belum apa, keburu meninggal dunia, la ilaha illallah cukup akan menyelamatkan orang itu kelak di akhirat. Sebab fa'abdoluha qaulu la ilaha illallah, paling utama zikir. Tetapi walaupun saya katakan berdasarkan hadis ini fa'abdoluha, paling utama cabang iman adalah la ilaha illallah, atau kemudian paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah, tapi Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Syarah Sapinah paling utama zikir, maaf, bukannya la ilaha illallah, tapi apa? Qiraatul Quran. Berarti bertentangan dengan hadis ini? Tidak. La ilaha illallah itu afdolul iman. La ilaha illallah itu afdoluha, paling utama cabang iman itu la ilaha illallah. Kalau zikir itu dari sebagian amaliyah, zikir itu sebagian daripada amaliyah, cabang iman yang lain. Sedangkan boleh dikatakan cabang iman paling utamanya la ilaha illallah, tapi bicaranya zikir, kata Syekh Nawawi, paling utama ya nggak ada lain, qiraatul Quran. Kok jadi kenapa qiraatul Quran? Buktikan sama kita. Kenapa qiraatul Quran? Qiraatul Quran itu lebih dari cuma sekedar orang bertasbih, mensucikan Allah. Yang namanya qiraatul Quran lebih dari sekedar orang bertahmid, memuji Allah. Yang namanya qiraatul Quran lebih dari cuma sekedar orang bertakbir mengagungkan Allah. Qiraatul Quran sama dengan munajat Rabbil Alamin, orang bermunajat, berdialog, kemudian berbicara, berkompromi dengan Tuhannya. Itulah Quran. Kata siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak bertentangan dengan hadis ini, tidak. Fa'abdoluha, tentang keimanan memang paling utamanya adalah qaulu la ilaha illallah. Cuma yang namanya la ilaha illallah, maaf, ini zikir la ilaha illallah itu mesti ada tuntunan. Artinya orang tidak sembarang mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ada istilahnya nafi, ada isbat. Apa nafi? La ilaha, mentiadakan semua Tuhan. Nah berarti kalau semua Tuhan tidak ada, la ilaha itu berarti sama aja menafikan Allah. Menafikan Allah sebagai Tuhan. Wong ngomongnya la ilaha. Tapi ketika orang mengucapkan illallah, itu namanya isbat. Artinya menetapkan bahwa Tuhan yang ada itu Allah. Maka dalam kemudian berzikir la ilaha illallah, itu harus kita yakini ada kalimat lain yang harus memang kita simpan. Mana? La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Itu. Jadi la ilaha illallah tuh la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di sini kami adanya hasil kerja zat Allahnya.
La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Di sini pada kerja Allah yang ini kami bakti kepadanya. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan perintahnya karena petunjuk Allahnya. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Dikerjakan perintahnya mengharap ridho Allahnya. Jadi yang ditiadakan itu apa? La ilaha illallah ma'budun illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La ilaha dulu pertama tadi maujudun. La ilaha maujudun illallah. Tiada Tuhan yang maujud kecuali hanya Allah. La ilaha ma'budun illallah. Tidak ada Tuhan yang diwajib disembah kecuali Allah. La ilaha matlubun illallah. Tidak ada Tuhan yang dipinta kecuali siapa? Kecuali Allah. La ilaha maksudun illallah. Tiada Tuhan yang dituju melainkan siapa? Yang dituju hanyalah Allah. Orang ada diadakan sama Allah. Ibadah juga buat siapa? Ibadah juga buat Allah. Atas dasarnya perintah Allah. Kemudian mengharap ridho Allah. Itu kan pernah kita di awal-awal kita niatan sering menggunakan itu. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Jadi kalau Bapak mau berzikir la ilaha illallah, dibaca 33 kali, dibikin menjadi 9 pasang. Kok jadi 9 pasang? Sekarang bagi aja 33, baginya kemudian dibagi 4, jadi berapa? 8 dong. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 1 berarti kan jadi 33. Ketika Bapak berzikir la ilaha illallah, di hati pertama yang harus ada la ilaha illallah maujudun illallah. La ilaha illallah, di hati ma'budun illallah. La ilaha illallah matlubun illallah. La ilaha illallah maksudun illallah. Nah, baru setelah kemudian 33 jadi 8, biasanya yang satu gimana menjawabnya? Satu lagi gimana? La illallah, la ilaha illallah. Biasanya gitu nggak? Ah, suka panjang apa suka pendek? La illallah, la ilaha illallah. Enggak gitu. Dibacanya la ilaha illallah. Itu masuk semua yang 4. La ilaha illallah, di hati itu maujudun, ma'budun, matlubun, maksudun, masuk semua illallah kecuali Allah. Jadi gitu. Jadi dari 33 zikir la ilaha illallah bagi 9. Yang 8 genap 44, yang 1 agak panjang. La ilaha illallah, itu cara zikir, salah satu di antara zikir la ilaha illallah. Beda lagi kemudian zikirnya zikir ahli tarekat lain. Biasanya ketika zikir la ilaha illallah sampai kepala dikeatasin. Itu la ilaha. Bahasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerakannya beda. Jadi ketika zikir itu, zikir la ilaha illallah itu bagaimana versinya dan bagaimana juga rujukannya, bagaimana kemudian dia mendapatkan ijazah. Yang paling gampang zikir nggak ada lain apa coba? Sholawat doang. Yang namanya sholawat aman.
Orang mau maca solawat, dapat mungut nih zikiran solawat, ambil. Wah, bagus nih solawat, amalin. Kita boleh kemudian dari mana? Searching di Google, silahkan. Mau solawat, mau dari manapun oke. Tapi zikir yang lain mesti ada ijazah. Itu bedanya. Jadi zikir yang paling ringan apa? Yang paling ringan adalah solawat. Qaulu la ilaha illallah, paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Terus paling rendahnya apa? Wa adnaha imatatul adza anittoriq. Serendah-rendahnya iman adalah membuang duri di jalan. Duri di jalan, gangguan di jalan, mau itu kerikilkah, mau itu kemudian pakukah, mau beling dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin ranting yang patah. Ada orang yang rajin ketika kemudian berangkat kerja pagi-pagi, dia bawa golok, bawa gergaji, Pak. Kenapa? Takutnya ada ranting yang patah di jalan, dia berhenti dulu. Kenapa sebabnya? Kalau ada orang lewat doang, nggak mau bertindak, berarti fa'adnaha imatatul adza anittoriq. Berarti serendah-rendahnya iman aja kagak kebagian. Serendah-rendahnya iman aja kagak kebagian. Mau apa lagi coba? Ada duri, ada pohon yang melintang di jalan, nggak buru-buru diangkat. Berarti cabang itu imannya itu yang rendah. Apalagi ngelihat ada kucing melintas, anak kucing lagi. Wah, yang ahli naik kendaraan yang mobil mah kucing pasti dikolongin. Kita kucing di tengah-tengah, dia kolongin tengah-tengah. Yang penting kagak apa, kagak kelindes dia. Iya, dia mah nggak ngelindes, tapi kira-kira orang yang di belakang dia. Nah, itu tadi imatatul adza anittoriq. Bagian dari serendah-rendahnya iman adalah membuang durinya di mana? Membuang duri di jalan, membuang gangguan di jalan. Jadi saya tuh lucu kalau sekarang. Kenapa? Ada orang yang ketika bangun rumah, maaf-maaf, selalu mepet-mepet ke jalan, mulu ke jalan. Malah kadang-kadang mohon maaf, pasang tiang di solokan air, di drainasenya itu. Ini konyol. Imatatul adza itu bukan cuma bentuknya duri. Imatatul adza bukan cuma bentuknya kemudian kerikil, batu dan lainnya. Imatatul adza anittoriq bisa jadi berupa kemudian bangunan rumah yang selalu mepet ke jalan. Udahlah yang namanya bagian jalan mati bang setengah meter atau 3,5 meter mundur sedikit dari jalan. Toh ketika jalan leluasa yang kemudian nyaman ya kita. Yang nyaman ya kita daripada kemudian mepet. Belum lagi ketika maaf-maaf bikin pagernya mepet ke jalan. Maaf, yang kerjanya aja nginjek jalan orang. Yang kerjanya melester, nembok, nginjek jalan orang. Bukan nginjek di tanah dia. Gitu. Ini zaman sekarang orang pelit-pelit urusan jalan tuh. Maunya rumahnya agak luas, maunya rumahnya agak leluasa gitu. Sementara maaf pengguna lain, hak orang lain diambil. Wah, siap-siap aja. Tuh kira-kira diukur berapa meter itu? Sampai kedalaman 7 lapis bumi itu. Itu. Berapa meter? Setengah meter. Setengah meter kalungin di leher kata Nabi. Kalungin di leher, kelak pada hari kiamat nanti maaf sampai 7 lapis ke bawah itu. Itu sampai segitunya. Urusan jalan ya haknya orang, haknya hak bersama. Nggak usah kemudian diambil juga. Gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi itu adalah bicaranya tentang iman. Jadi kalau ada orang maaf ini urusan jalan aja pelit, kira-kira imannya kayak gimana? Nah, itu aja lah gitu. Imannya kayak gimana? Karena bagian daripada iman itu bagaimana kemudian jalan itu leluasa, jalan itu nyaman untuk dilewati. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian bagian nomor ke-54
Kembali disampaikan di dalam hadis nomor ketiga ini, bahwa yang namanya malu bagian cabang-cabangnya dari iman. Nomor keberapa tadi? Cabang nomor ke-54 adalah orang memiliki rasa malu. Hati-hati, zaman sekarang orang itu maaf tidak pernah kemudian berpikir bahwa malu ketika di akhirat jauh lebih parah ketika di dunia. Orang yang ketika malu ketika di dunia paling juga wajahnya memerah. Orang yang malu ketika di dunia paling kagak mau ketemu, dia tutupin mukanya. Tapi maaf, kelak di akhirat orang yang malu sampai terkelupas kulitnya, Pak. Saking malunya. Makanya hati-hati. Di antara yang harus kita tutupin itu adalah dosa atau kemaksiatan. Ini maksiat kok berjamaah. Maksiat kok ngajak-ngajak orang. Urusan maksiat, keburukan diri, kejelekan diri, tutupin. Kenapa? Allah senang orang yang menutupi keburukannya, kejelekannya. Kenapa? Orang yang membuka aibnya ketika di dunia, kata Allah, Allah kemudian akan buka aibnya kelak di akhirat, nggak tanggung-tanggung. Malunya ketika di akhirat nggak sebanding ketika dengan malu di dunia. Tapi ketika orang menutupi aibnya ketika di dunia, karena apa? Malu ketahuan orang. Dia tutupi aibnya malu kalau ada orang yang ngikut-ngikut. Dia tutupi aibnya malu kalau ada orang yang kemudian malah apa? Mencaci maki kita, menjelek-jelekan kita. Kita nggak mau orang lain menggunjing kita, jadi dosa buat dia. Udah salah masalah kita aja, dosa mah dosa kita aja, jangan sampai orang menggunjing kita. Makanya kata Allah, siapa yang menutupi aib dirinya sendiri, maka kelak di akhirat pun Allah akan tutupi aibnya, akan tutupi kekurangannya. Kenapa? Malu ketika terbuka aib sendiri. Bahkan yang paling hebat yang harus ditutupi itu bukan cuma aib sendiri. Siapa? Aib orang lain. Aib saudara kita muslim. Aib saudara kita yang memang boleh dikatakan dia malu kalau misalkan ketahuan orang, tutupin. Tutupin, jangan sampai ketahuan. Kenapa sebabnya? Naudzubillah. Summa naudzubillah. Hari ini tuh banyak orang yang ternyata fokus kepada aibnya orang lain, dia tidak pernah introspeksi tentang aib dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubinas. Bahagia orang yang sibuk hanya untuk memikirkan kekurangan diri sendiri, jauh daripada mencari-cari kekurangan orang. Tuba liman sagolahu aibuhu an uyubinas. Bahagia orang yang cuma sibuk introspeksi diri, ngoreksi kesalahan diri, daripada orang yang nyari-nyari kesalahan orang. Nah terus kalau kita nyari-nyari kesalahan orang, terus untungnya buat kita apa? Hah? Untungnya buat kita apa? Untungnya buat orang lain apa? Menggunjing orang, membuka aib orang tuh nggak ada manfaat. Malah harusnya maaf-maaf, jangankan aibnya, orang kentut aja gitu. Lagi apa? Lagi kita ngumpul bareng-bareng, emang udah lama sih kita belum ngumpul. Biasanya kan kita ngumpul-ngumpul pecelele-pecelelenya ada kan ya, itu biasanya ya. Emang kita ngumpul mah kadang-kadang juga ada yang selamatan ya. Sekarang lagi kagak ada yang selamatan ini.
Yang selamatan kagak ada, yang ngumpul juga jarang ini. Nih, kita lagi ngumpul-ngumpul, tiba-tiba ada yang kagak sengaja, kagak tahan keluar, kita yang denger. Lah orang lain udah mau nebak-nebak, siapa nih? Siapa nih? Nah, kita mah diem baik, kenapa? Seolah-olah tidak mendengar sesuatu, padahal kenceng banget ke kita. Ngapain? Nutupin rasa malunya. Nutupin rasa malu orang, nutupin kekurangan orang, nutupin keaiban orang. Itu pahalanya gede, Pak. Jangankan nutupin aib orang, aib kita sendiri aja tutupin. Malu jangan sampai dibuka-bukain. Kenapa? Orang yang membuka aibnya ketika di dunia, kelak Allah akan buka telanjangi aibnya kelak di akhirat. Mau begitu? Begitu. Jangan sampai. Di hadis yang nomor kedua, yang namanya rasa malu itu dikatakan oleh Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Lihatin. Rasa malu itu ternyata mendatangkan segala macam kebaikan. Mau bukti? Silakan. Kalau orang punya rasa malu, dia menutupi aibnya satu. Orang yang maaf-maaf menutupi aibnya, orang lain tidak tahu kesalahan dia, tidak mencaci, menggunjing dia, berarti satu kebaikan. Dia menutup celah orang lain apa? Orang lain mencaci maki dia. Satu tuh. Kalau dia punya rasa malu, dia nggak buka aibnya ke hadapan orang. Kenapa sebabnya? Nggak ada lain. Kenapa? Agar orang lain tidak meniru kelakuan kita. Itu kan juga kebaikan. Orang lain tidak meniru, anak tidak meniru, istri tidak meniru, orang yang terdekat tidak meniru, itu suatu kebaikan. Kebaikan semua. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, kecuali yang namanya kebaikan, yang namanya malu itu tidak akan pernah membawa sesuatu kecuali hanya kebaikan. Dari orang memiliki rasa malu terjaga kehormatannya. Dari orang memiliki rasa malu terjaga auratnya. Dari orang memiliki rasa malu terjaga harga dirinya. Maaf Pak, yang nggak punya malu harga dirinya berapa? Nggak punya harga diri Pak. Orang yang nggak punya rasa malu. Kita itu punya harga diri, maka diantaranya adalah rasa malu yang kita miliki. Di hadis yang pertama kemarin kita sampaikan, ketika saat ada dua orang yang sedang berselisih, maro ala rajulin minal ansor wa huwa yaidu akhahu fil haya. Ada orang yang menasehati saudaranya tentang apa? Tentang jangan malu-malu begitu dong. Itu kamu hidup tuh punya malunya ketinggian atau kebanyakan malu, malah kemudian dikatakan oleh Rasul, dahu fa innal haya'a minal iman. Syukur katanya, harusnya ente bersyukur, ini orang punya rasa malu. Ini orang besar rasa malu. Di antara zaman sekarang yang harus kita jaga adalah rasa malu. Yang kurang memiliki rasa malu mah rata-rata adalah orang yang kurang baik. Semakin besar rasa malunya menunjukkan kualitas keimanan yang tinggi. Makin kurang rasa malunya atau kagak ada malunya, hilang tuh imannya. Gila Pak. Orang gila emang punya rasa malu? Kan enggak. Makanya orang gila imannya apa? Hilang imannya Pak. Orang gila nggak punya rasa malu. Jadi kalau kita hari ini sekali lagi bilang, apa sih keistimewaan tentang keimanan yang kita miliki? Jawabnya, kita masih punya harga diri. Apa harga diri kita? Ya besar rasa malu kita lah. Gengsi kita tinggi, rasa malu kita tinggi. Itu istimewa. Hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadda hayaan. Rasulullah adalah orang yang sangat pemalu, melebihi pemalunya seorang gadis, minal adro'i fi hidriha, lebih daripada pemalunya seorang gadis yang dipingit. Fa idza ra'a syai'an yakrahu arabnahu fi wajhihi. Dikatakan bila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami dapat mengetahui melalui wajahnya. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau tidak salah, wa kana Rasulullah sadidul haya'i wat tawadu. Itu di kitab Al-Berjanji atau di kitabnya kitab Syaraful Anam? Apa di kitab Sintudiron? Wa kana Rasulullah sadidul haya'i wat tawadu. Lupa sih kitab mana? Al-Berjanji nggak ada deh. Kayaknya kitab Sintudiron ya Pak. Rasulullah itu sadidul haya, orang yang besar rasa malunya, watawadu, dan memiliki ketawaduan yang tinggi. Jadi pantas ketika di hadis pertama kemarin, dahu fa innal haya minal iman. Tinggalkan, tidak usah kemudian memotivasi orang supaya lebih percaya diri, lebih pede, nggak usah. Tinggalkan, nasehatin orang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, nggak usah. Kenapa? Justru orang yang mempunyai rasa malu itu istimewa, karena malu itu bagian daripada iman. Bahkan dikatakan, kata Abi Sa'id Al-Khudri, di antara yang paling memiliki rasa malu yang besar, melebihi daripada seorang perawan yang sedang dipingit, itu seorang gadis yang sedang dipingit, itu lebih Rasulullah. Tahu nggak Pak? Yang namanya seorang gadis itu, yang namanya gadis, andaikan ada yang ngelamar, kemudian diterima atau tidaknya, kira-kira ditunjukkannya lewat apa Pak? Lewat diem apa lewat ngomong? Nah kalau janda mah iya. Kalau janda mah oke-oke aja. Orang berani janda mah. Dan kadang-kadang ketika ditanya juga dia mengelebih-lebihin, ngebacandain kita lagi. Janda godain kita masih. Nah, itu yang namanya anak gadis ketika dipingit, anak gadis ketika dilamar. Ada orang yang suka, tandanya dia malu, tambaknya dia mau, tandanya dia nerima, apa coba? Diem. Lo kagak ada ceritanya, maaf yang namanya anak gadis kemudian jawab langsung lantang, terima, nggak mungkin. Gitu. Nggak ada yang jawab kemudian dengan pembicaraan atau perkataan, pasti dia nunduk Pak. Kenapa dia nunduk? Karena yang namanya perempuan, apalagi anak gadis, malunya tinggi. Bahkan, ini ceritanya Pak Suro, kasih bocoran deh. Nafsu itu, yang namanya perempuan sama laki, kira-kira nafsunya gedean mana? Allah yang benar membari Ayo udah ngalamin aja. Udah ngalamin kali bareng ya? Emang yang namanya malu mah gedean siapa? Gedean nafsu mah gedean siapa? Nafsu itu gedean siapa? Ya gedean laki, perempuan lah. Gedean perempuan nafsu mah daripada laki mah.
Cuma perempuan, mohon maaf, rasa malunya yang membungkus apa? Yang membungkus nafsunya. Tapi yang namanya laki-laki nafsunya nggak berapa. Sok buktiin yang namanya laki-laki mah kagak neko-neko, laki-laki mah udah beres juga, udah kelar. Itu yang namanya laki-laki sebatas itu nafsunya, nggak ada yang lain. Tapi kadang-kadang rasa malunya yang kagak, itu tadi yang kagak punya rasa malu gitu. Laki merasa malunya yang sedikit gitu, nafsunya yang sedikit gitu kan, jadi rasa malunya yang dikit, akhirnya seolah-olah nafsunya tinggi, padahal nggak juga. Yang paling gede ya siapa? Yang paling gede ya perempuan. Nafsu itu perempuan, tapi dibungkus dengan apa? Dengan malu yang begitu besar, itu perempuan, Pak. Nggak ada cerita yang namanya perempuan meminta duluan gitu. Lah kalau minta duluan mah jablay itu mah gitu. Nggak ada itu. Kalipun katanya boleh dikatakan, wah ini mau rumah tangga udah so sweet banget, emang kenalnya dari kecil, enggak, tetap gitu. Yang namanya perempuan mah besar rasa malu. Tapi hebatnya rasa malu itulah yang menjadikan seorang perempuan itu memiliki harga. Seorang perempuan itu terhormat dengan rasa malunya, Pak. Terhormat, dia mampu menjaga kehormatannya, mampu menjaga harga dirinya. Karena apa? Karena rasa malunya. Makanya di sini pantas dikatakan, kalau kata Nabi, yang namanya malu itu bagian daripada iman. Bahkan kata Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling tinggi rasa malunya, yang paling besar rasa malunya ketimbang anak gadis yang sedang dipingit. Tandanya Nabi malu apa? Kita tahu bahwasanya Nabi itu malu. Kata beliau Abi Sa'id Al-Khudri, fa idza ra'a syai'an yakrahu arafna. Ketika Nabi tidak menyukai apa yang dia lihat, aku tahu bahwa Nabi itu malu melihatnya. Apa? Sampai kemudian matanya ditutupin, wajahnya ditutupin. Kita mah alhamdulillah kalau malu itu nutupin wajah begini, Pak. Nutupin wajahnya kita mah begini. Lah kelihatan juga renggang. Nabi mah ketika nutupin wajahnya begini, malu kagak dilihat. Nah kita boleh dikatakan malu nutupin wajah, tapi masih ngelihat juga. Makanya butuh kadang-kadang kacamata hitam, Mbak. Butuh kacamata hitam lagi jalan-jalan mah itu. Ya, lagi jalan-jalan mah kita butuh kacamata hitam. Kenapa sebabnya? Itu tadi yang namanya jalan-jalan itu. Nah kadang-kadang lihat kiri kanan itu. Nah kalau misalkan kita jalan sama bini kelihatan gitu, ngelihat kiri kanan, waduh bahaya. Pulang jalan-jalan bisa ribut, Pak. Coba pakai kacamata hitam, kan lumayan, Pak. Kagak kelihatan gitu. Jadi sama bini kagak kelihatan, dianggap kita mah soleh aja kali ya. Nah, padahal emang nafsunya gede. Nah itu, jadi Nabi adalah orang yang paling besar rasa malunya, sampai ketika saking malunya Nabi melihat sesuatu, ia selalu menutupi wajahnya dengan jari jemarinya. Jadi jangan dikira yang namanya nutupin wajah kerjaan perempuan. Allah, bukan. Oh, Nabi juga suka menutupi saking malunya melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Itu untuk kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.